Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ampara Andali dengan NIM B1A124174. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan soal UTS oleh Bapak Dr. Muhammad Falian Arsi Nugroho, SHMH, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Waris Islam. Hukum waris Islam mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Unsur-unsur hukum waris Islam. Yang pertama, pewaris. Seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup. Yang kedua, harta warisan. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Yang ketiga, ahli waris. Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Hak yang harus diselesaikan dan dibayar terlebih dahulu, yaitu yang pertama, zakat. Apabila telah sampai jumlah dan waktu untuk mengeluarkan zakat hartanya, maka hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang kedua, hutang. Jika mayat meninggalkan hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu. Yang ketiga, belanja. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan penggunaan jenazah. Yang keempat, harta bersama, yaitu 1/2 harta peninggalan yang dikeluarkan untuk suami atau istri yang masih hidup. Yang kelima, wasiat. Jika pewaris meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiatnya harus dilaksanakan asal tidak melebihi dari 1/3 bagian harta warisan. Untuk dasar hukumnya ada di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 dan Surah An-Nisa ayat 11-12. Contohnya, seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan istri dan 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, maka pembagian harta peninggalannya, harta yang ditinggalkan itu mungkin kisaran 120 juta. Maka pembagiannya, istri mendapatkan 1/6, menjadi 15 juta, sisanya 105 juta. Itu untuk dibagikan anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Anak laki-laki mendapatkan 70 juta, sedangkan anak perempuan mendapatkan 35 juta. Kelompok ahli waris laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman, anak paman, suami, dan muti. Kelompok ahli waris perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, dan istri dan mutika. Jika semua ada, yang paling berhak adalah anak laki-laki, ayah, ibu, dan istri, karena mereka termasuk kelompok utama yang tidak bisa gugur haknya oleh ahli waris lain. Sumber hukum waris Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sumber utama yang menetapkan bagian-bagian waris secara tegas. Yang kedua, hadis, menjelaskan dan memperjelas ayat Al-Quran tentang warisan. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah dalam menetapkan hukum waris yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis. Mengapa imam mazhab berbeda pendapat? Yang pertama, adanya perbedaan penafsiran ayat dan hadis. Yang kedua, perbedaan metode ijtihad dan qiyas. Yang ketiga, kondisi sosial dan adat yang berbeda. Contohnya, Imam Hanafi tidak memberikan warisan kepada cucu dari anak perempuan, sedangkan Imam Malik membolehkannya jika tidak ada ahli waris langsung. Selanjutnya, akibat kematian.
Contohnya, harta seseorang baru bisa dibagikan kepada ahli waris setelah ia meninggal, bukan ketika masih hidup. Maksudnya itu, warisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Sebelum itu, harta masih sepenuhnya milik pewaris. Yang kedua, ijbari. Pembagian warisan terjadi secara otomatis menurut ketentuan ketentuan Allah tanpa bisa diubah oleh kehendak manusia. Contohnya, anak perempuan tetap mendapatkan 1/2 dari bagian anak laki-laki meskipun pewaris ingin membagi sama rata. Aturan ini tetap harus mengikuti ketentuan syariat. Yang ketiga, bilateral. Seseorang bisa mewarisi dari 2 garis keturunan, yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu. Contohnya, seorang anak bisa menerima warisan dari ayahnya atau garis laki-laki dan juga dari ibunya atau garis perempuan. Yang keempat, individual. Setiap ahli waris mendapatkan bagian secara pribadi, bukan secara kolektif atau bersama-sama. Contohnya, jika pewaris meninggalkan 2 anak, masing-masing mendapatkan bagian sendiri sesuai ketentuan, bukan dikuasai bersama. Yang kelima, keadilan berimbang. Pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai tanggung jawab dari kebutuhan, bukan sama rata. Contohnya, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan karena laki-laki wajib menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak. Selanjutnya, sebab waris mewarisi. Yang pertama, hubungan keturunan. Warisan terjadi karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Dasar hukumnya ada di surah An-Nisa ayat 7. Contohnya, anak mewarisi harta orang tuanya atau cucu dari kakeknya. Yang kedua, hubungan perkawinan. Suami dan istri saling mewarisi jika perkawinannya sah menurut syariat. Dasar hukumnya ada di surah An-Nisa ayat 12. Contohnya, seorang istri mendapatkan 1/4 harta suaminya yang meninggal dunia. Yang ketiga, hubungan pemerdekaan. Orang yang memerdekakan budak atau mutik berhak mewarisi jika budak tersebut meninggal dan tidak punya ahli waris lainnya. Dasar hukumnya di hadis riwayat Bukhari Muslim. Contohnya, seorang tuan berhak atas warisan bekas budaknya yang meninggal dunia tanpa keluarga. Sebab tidak mewarisi, yang pertama, perbedaan agama. Muslim tidak dapat mewarisi dari non-muslim dan sebaliknya. Dasar hukumnya dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Contohnya, anak non-muslim tidak dapat warisan dari orang tua muslim. Yang kedua, pembunuhan terhadap pewaris. Seseorang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja tidak berhak atas warisan. Dasar hukumnya hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Contoh, anak yang membunuh ayahnya tidak berhak mendapat bagian warisan ayahnya. Yang ketiga, perbudakan. Budak tidak dapat mewarisi karena seluruh harta miliknya menjadi milik tuannya. Contoh, budak yang masih dalam penguasaan tuannya tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya. Selanjutnya, nomor 6, karena laki-laki wajib menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak. Dasar hukumnya ada di surah An-Nisa ayat 11. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Contoh, ayah meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Hartanya kisaran 90 juta. Anak laki-laki mendapatkan 60 juta, sedangkan anak perempuan mendapatkan 30 juta. Selanjutnya, nomor 7, ahli waris dalam hukum Islam mengenai kelompok ahli waris zawil furud. Zawil furud ini adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Contohnya, istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak. Asabah, ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah bagian zawil furud dibagikan. Contohnya,
anak laki-laki mendapatkan sisa setelah istri menerima bagiannya. Mawali, ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Contohnya, cucu menggantikan ayahnya yang sudah meninggal untuk menerima warisan kakeknya. Selanjutnya, nomor 8. Hijab adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak warisnya atau berkurang bagiannya karena adanya ahli waris yang lebih dekat. Hubungannya dengan pewaris. Dasar hukum dari ketentuannya dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Macam-macam hijab. Yang pertama ada hijab hirman atau terhalang total, yaitu penghalang penuh di mana seseorang tidak mendapatkan bagian waris sama sekali karena ada ahli waris yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris. Contohnya, saudara laki-laki tidak mendapatkan warisan jika pewaris masih memiliki anak laki-laki. Yang kedua, hijab nuksan atau terhalang sebagian atau pengurangan bagian, yaitu pengurangan bagian waris bukan penghapusan total. Ahli waris tetap mendapatkan bagian tetapi jumlahnya berkurang karena adanya ahli waris lain. Contohnya, istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak, tetapi hanya 1/6 jika suami punya anak. Selanjutnya, nomor 9. Anak angkat bukan ahli waris sah karena tidak ada hubungannya darah atau nasab. Dasar hukumnya ada di surah Al-Ahzab ayat 4-5. Contohnya, seorang ayah angkat meninggal atau meninggalkan anak kandung dan anak angkat. Anak kandung berhak atas warisan, sedangkan anak angkat tidak berhak kecuali diberi wasiat. Menurut ijtihad ulama Indonesia, anak angkat dapat bagian melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dasar hukumnya ada di pasal 209 kompilasi hukum Islam. Contohnya, jika harta 90 juta, anak angkat bisa mendapatkan 30 juta melalui wasiat wajibah tadi. Selanjutnya nomor 10. Saya akan menjelaskan ilustrasi tentang soal nomor 10 ini. Jadi, harta peninggalannya itu ada 9 miliar. Wasiatnya ada 1/3 untuk saudara angkat ada 3 miliar. Utangnya ada 150 juta. Biaya berobat 250 juta. Biaya penguburan ada 100 juta. Dan total semua dari hartanya itu ada 3,5 miliar atau 3 miliar 500 juta dikurang dengan harta peninggalannya tadi 9 miliar. Jadi semuanya jadi 5,5 miliar atau 5 miliar 500 juta. Untuk pembagiannya, ahli waris yang berhak dan bagian masing-masingnya ada 2 istri mendapatkan 1/8 bersama karena pewaris punya anak. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/6 karena pewaris punya anak. Yang ketiga, ayah mendapatkan 1/6 karena pewaris punya anak. Yang keempat, anak E, F, G, H mendapatkan sisa 13/24 dibagi dengan 2/1 antara laki-laki dan perempuan. Berikut rincian pembagiannya. Istri mendapatkan 1/16 tadi dikalikan 5,5 miliar menjadi 343.750.000 rupiah. Untuk yang ibu 1/6 dikali 5,5 miliar jadi 916.666.667 rupiah. Ayah 1/6 kali 5,5 miliar jadi 916.666.667 rupiah. Anak laki-laki yang E 13/72 kali 5,5 miliar jadi 993.055.556 rupiah. Anak laki-laki yang F mendapatkan 13/72 dikali 5,5 miliar jadi 993.055.556 rupiah.
Untuk anak perempuan yang G mendapatkan 13/144 dikali 5,5 miliar. Jadi hasilnya 496.527.778 rupiah. Anak perempuan yang H 13/144 sama kayak anak perempuan yang G dikali 5,5 miliar menjadi 496.527.778 rupiah.